Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan ini ya, configure path port address destination di R3, R2, R1 dan FW1. Kita mulai dari R3 dulu aja ya. R3 mana R3? Oke, ini saya remote dari sini. Jadi ntar ini bakal ada port address destination. Oke, dengan nama internet access ACL-nya, access list-nya ya. Oke, enable skills 39, configure terminal. Pertama kita harus definisikan mana NAT inside, NAT outside ya. Kalau kita lihat di sini R3 berarti ini inside, ke bawah sini ini inside, ini adalah outside karena ini yang edge-nya, jalur internetnya. Oke, berarti ini inside, ini adalah uh, outside. Oh sorry, ini juga inside. Uh, oh enggak. Ini outside, ini outside. Ini tetap jalur terang aja nggak masalah. Berarti ini karena di sini ada dua interface kan? Satu 10 yang VLAN 10 dengan ada dua sub interface, VLAN 10 dengan VLAN 20. Kalau kita lihat gini. Do show IP interface brief, kita lihat di sini. Nah, ini ada dua interface ada dua sub interface. Maka ini kita bikin inside, kemudian ini serial 00, ini kita bikin outside. Oke. Kita konfigurasi jenisnya dulu ya. Interface gigabit Ethernet 0/1.10. Caranya gini, IP NAT inside, kemudian kita pindah ke interface satunya, interface gigabit Ethernet 0/1.20 IP NAT inside. Oke, kemudian kita yang serial ini interface serial 00, interface serial 0/0/0 IP NAT inside, outside karena dia keluar outside. Oke, sudah. Selanjutnya kita bikin access list yang dengan nama internet access yang ini. Dengan nama, nah ini internet access. Oke, kita harus definisikan dulu. Caranya keluar ke mode konfigurasi global, kemudian IP access list standar, namanya, namanya internet access double S. Oke, baru kita permitnya itu berarti network yang ada di sini, ke bawah sini kan, networknya yang bagian kita ini inside, yang bagian inside berarti network sub interface 10 dan sub interface 20. Oke, kita lihat di sini, kalau kita lihat di R3 ya ini kan networknya berarti 10.0 dengan 20.0, ini yang kita pakai. Oke, permit 192.168.10.0, kemudian wildcard masknya 0.0.0.255. Oke, satu lagi permit ini networknya. Oke, networknya berarti 192.168.20.0, kemudian wildcard masknya 0.0.0.255. Oke, sudah. Exit. Kalau kita lihat sauran sek internet, sauran. Nah, ini dia akses list yang kita buat. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pathnya. Oke, komennya seperti ini. IP NAT inside source list. Oke, source-nya siapa? Source list-nya kita sudah bikin access list-nya ini. Berarti internet access. Oke, internet access. Kemudian output-nya. Oke, interface output-nya. Output-nya lewat serial 00. Ini yang kita definisikan sebagai outside kan? Interface serial
0/0/0. Kemudian kita overload. Overload itu berarti merubah translationnya. Overload. Oke, enter. Oke, seperti ini. Sudah, selanjutnya kita ke R2. R2 ini sudah seperti ini. Jadi nanti kalau sebelumnya kita bisa ngeping ke sini dari remote ke sini, karena sini sudah ada path, kita nggak bisa ngeping sampai sini. Jadi kayak sudah ada security sehingga yang bagian bawah sini ini udah kita nggak ketahuin. Kita cuma bisa sampai sini ngepingnya nanti. Oke. Tapi kalau intinya dari sini tetap bisa sampai sini, tapi nggak bisa sampai remote. Nah, itu juga sama sebaliknya. Oke. Jadi walaupun di sini ada path, dia tetap bisa ngeping sampai sini. Ataupun ini bisa ngeping sampai sini dari remote ke HQ, ini dari remote ke HQ. Tapi kita nggak bisa ngeping sampai ke HQ. Kenapa? Karena udah ada path. Oke, selanjutnya kita ke R2. R2 tuh di mana ya? Oh, ini R2 di bawahnya. Kita pindah sini. Oke. Juga sama. Enable skills 39. Configure terminal. Kita definisikan ini ada dua juga ya. Oh sorry, mana tadi? Kita top. Ini definisinya ada dua juga kalau saya nggak salah. R2 itu ya ini, berarti ini. Oke, ini kita bikin sebagai inside, yang keluarnya mana ya? 001. 001 itu sebagai outside. Kita definisikan dulu ya, interface gigabit Ethernet 0/1.10 IP NAT inside. Oke, exit, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1.20 IP NAT inside. Oke, kemudian serialnya interface serial 0/1 IP NAT outside. Oke, sekarang habis itu kita bikin access listnya. Oke, setelah kita konfigurasi inside offsetnya, sekarang kita konfigurasi ini ya, access listnya lagi ya. Konfigurasinya sama kayak sebelumnya yang di R3. Kita keluar dulu. IP access list standar. Ini kalau nggak ada banyak pilihan, kita pilih yang standar aja ya. Nah, extended atau standar, kita pilih yang standar access list, namanya internet access. Sudah, enter. Kemudian kita permit. Kita kasih hak itu yang R2 berarti ini ya. Karena ini yang ke end device. Oke, permit 192.168.10.0, kemudian wildcard-nya 0.0.0.255. Satu lagi permit 192.168.20.0, permit 0.0.0.255. Oke, sudah. Kemudian kita bikin path-nya. Exit, pindah ke sini lagi. Caranya seperti IP NAT inside. IP NAT inside. Kemudian source list internet access. Kemudian interface-nya kalau nggak salah. Ya, interface serial. Keluarnya kita lihat di sini, keluarnya ke R2 itu 001 ya. 0/0/1. Kemudian kita ganti overload. Oke. Enter. Oke. Sudah seperti ini. Berarti sudah. Sekarang kita pindah ke R1. R1 itu ada di sini ya. Ya ini. Ini kita remote pakai ini aja. Nih. Terminal, oke. Enable skills 39. Configure terminal. Oke, kita lihat topologi dulu R1
R1 berarti ini offset, ini inset, ini offset. Oke. Yang ini inset, gigabit 01 inset, gigabit 00 offset. Oke. Interface gigabit Ethernet 0/0, berarti 0/0 offset, IP NAT outside. Oke, kemudian kita ke yang ini 01, interface gigabit Ethernet 0/1, IP NAT inside. Oke, selanjutnya kita bikin access listnya ya. Ini access list. Access list berarti ini kita permit. Oke, kita keluar dulu, exit. IP access list standar, namanya internet access. Oke, enter. Kita permit ini yang di sini di gigabit 01 R1 172.16.10/24 berarti 0 ya. 172.16.10.254.0. Oke, sorry. Bukan 25.0. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255. Oke, kalau sudah kita enter, keluar, baru kita bikin path-nya. Oke, path-nya ini keluarnya ya. IP NAT inside source list, internet access, kemudian interface keluarnya interface gigabit Ethernet 0/0. Kita overload, kita ganti. Oke, kita enter. Sudah. Berarti bagian X1 ini sudah. Sekarang kita yang terakhir di FW, firewall. Karena ini dari tadi kan nggak bisa sampai manapun ya. Nah, ini ntar bisa nge-remote ke ini R3. Nanti kita lihat dia. Karena dia kalau sini dia bisa ke R3 paling nggak. Tapi ke remote atau bare client yang di bawah path itu kita nggak bakal bisa. Karena ini kan udah di ini bisa ke remote. Ke remote bisa karena nggak dibikin path. Yang dibikin path kan ini, dan ini kan. Berarti ini bisa ke sini harusnya. Ntar kita coba. Oke. Kita ke FW. Oh, ini di FW. Masih di sini. Ini kita remote pakai ini. Oke. Enable skills 39. Configure terminal. Oke, di sini cara ngasihnya itu kita bikin objeknya. Kan kita udah kalau di awal kan kita lihat do show run. Nah, ini sorry. Oh, nggak bisa ya. And show run. Kalau kita lihat di sini, ini kan udah kita definisikan inside outside ya. Nah, di sini kita bikin objek networknya. Bedanya di ASA. Oke. Configure terminal. Objek ada nggak? Ada objek kemudian networknya, specific host network, kita kasih namanya apa, misalkan network internal, kemudian kita definisikan subnetnya, subnet ya, yang ini ya, yang ini gigabit 12, ini kita di sini. Oke, gigabit 12 620.0, ini dia yang ini 172 titik yang ini ya, yang ini 172 titik 16.20.0, kemudian wildcard-nya subnet mask-nya berarti 255 karena prefix 24.0. Sudah, kita enter, kemudian kita translasi. Oke, NAT, komennya seperti ini, NAT. Kemudian ini lihat buka kurung, nama internal, kemudian nama eksternal. Tadi nama internal kita, kalau kita lihat ke atas, kita definisikan dengan inside dan outside, berarti inside, outside nanti. Buka inside, outside. Oke, seperti ini. Kemudian kita karena dynamic interface. Seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita bikin access list-nya. Oke. Jadi
kita bikin aksesnya, configure terminal. Oke, lagi ke sini ke mode config access list. Ada nggak nih akses? Oh, ada akses list. Oke, kemudian namanya internet access seperti yang di soal. Internet access. Kemudian extended permit. Ini kita permit protokol ICMP dulu ya, ICMP any. Oke, sudah. Kemudian access group internet access in interface outset. Jadi setiap yang masuk ke interface outset diganti. Enter. Oke. Saya rasa cukup sekian buat yang bagian ini. Tapi ketika saya bongkar ada satu permasalahan lagi, ada satu poin itu di bagian ini di R1. Nih, kalau kita cek di sini semua, kita cek di sini. Ini semua konfigurasinya sudah, kecuali sekretariat kan belum. Di mana ya? Dia di sini. Nah, ini. Ada statik ini. Ketika saya bongkar, rupanya itu berhubungan, yang ini. Ini berhubungan dengan server di sini. Nah, ini. Jadi sebenarnya kayaknya desainnya ada radius server, tapi kita butuh NAT buat ngaksesnya, tapi nggak diimplementasikan di soal. Jadi kalau pengen dapat poinnya, kita bisa implementasikannya di R3. Jadi ada static NAT itu di R3. Ini kita konfigurasi. Ketika sepertinya ada mau dibikin radius server, tapi nggak diimplementasikan di soalnya gitu ya. Tapi mungkin masih ada checklistnya. Oke. Komennya seperti ini. IP NAT inside source list internet access static ya, IP NAT inside static UDP IP NAT inside source oke, static UDP karena radius UDP server UDP-nya oke, 192.168.11 portnya, kemudian portnya 123. Oke, kemudian 210.103.5.1. Jadi dirubah menjadi IP ini. Ini komennya ini dirubah menjadi IP ini yang punya R3. Kita lihat topologinya biar kelihatan. Nih yang ini SE00 sepertinya. R3. Nah, benar yang ini. Jadi dirubah jadi ini. Jadi IP yang lokal nanti dirubah ke sini. Oke, portnya juga sama 123. Oke, kita lihat ini nambah poinnya. Oke, 166. Jadi seperti itu. Nah, dari hasil konfigurasi kita ini sepertinya ini nanti kita remote ini nggak bakal bisa lagi ngeping ke sini. Karena sudah dapat. Tapi ini bisa ngeping ke sini sebenarnya kayaknya. Coba HQ CLI ngeping ke ini remote. HQ CLI ngeping ke remote. HQ CLI itu ini. Kita coba nanti ngeping ke remote. Remote itu IP-nya oke, ping bisa nggak ya? 210.103.7.1 itu bisa, tapi dari remote itu nggak bisa ngeping ke HQ CLI. Ntar juga kita coba if config kalau nggak salah. Oke, ini mana dia IP-nya? Ini dia 2011 ya. 2011 kita coba remote tuh ada di sini kalau nggak salah. Ya. Oke, command prompt ping 192.108.20.11. Oh, masih bisa. Oh, tunggu. Nah, udah nggak bisa. Coba lagi.
Oh, masih bisa berarti dengan part itu masih bisa ditranslasikan ke bawah. Oh, enggak, lihat. Ini dijawab dari ini. Lihat, ini dijawab dari 51. Makanya beda. Beda dengan yang ini, yang sebelumnya ini lihat. Kalau kita lihat yang ini, ping ke sorry ini HQCLI 71, ini dibalas server 71 kan? Sedangkan ini dibalas 210 103 51. Ini namanya port address translation. Jadi kita nggak tahu bawahnya itu siapa, tapi dijawab dari dia. Oke, sampai sini kalau kita bahas soal ini, berarti layer 3, oke, service sampai sini ya. Ini kita udah sampai poin 166, berarti masih ada 4 poin lagi di bagian sini dan ini. SSH dan itu, oke. Habis ini kita bakal lanjut ke SSH dan ASA.